Di era modern seperti sekarang ini, adalah hal yang biasa bagi siapa saja yang ingin mencari cinta lewat media sosial, aplikasi kencan, atau situs perjodohan. Tetapi sebagai pengguna, kita harus cermat dan berhati-hati agar tidak terperangkap dalam jebakan penipuan online berkedok cinta. Salah satu yang marak terjadi adalah fenomena catfishing. Catfishing adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan pencurian atau pemalsuan identitas secara online demi memikat orang lain secara romantis yang kebanyakan ujungnya untuk mendapat keuntungan materi. Tidak semua pelaku catfishing menargetkan uang. Ada juga yang hanya sekedar iseng atau dalam banyak kasus pelakunya ternyata seorang dengan gangguan perilaku atau gangguan mental. Seperti yang dialami oleh Harkirat Kaur Asi, seorang penyiar radio kenamaan asal Inggris. Dia kena tipu hampir 10 tahun lamanya, hingga akhirnya terungkap ternyata pelakunya adalah orang terdekat. Berikut kisahnya. Harkirat Kaur Asi atau biasa dipanggil Kirat Asi, lahir di London bagian barat pada akhir tahun 70-an. Dia adalah seorang wanita keturunan India yang dibesarkan dalam keluarga bertradisi Punjabi yang kental. Kirat fasih berbicara dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan Punjab, dan dia juga berbakat dalam dunia presenter. Pada tahun 2010, Kirat sudah beberapa tahun bekerja sebagai presenter sukses di sebuah radio lokal. Acara yang dibawakannya berbahasa Inggris, tetapi memiliki nuansa India yang kental dengan lagu-lagu India populer yang diputar selama siaran. Sehingga penggemarnya pun kebanyakan masyarakat keturunan India yang tinggal di kota London. Saat itu Kirat yang berusia 30 tahun merasa sudah siap berumah tangga. Apalagi dia juga sudah punya pekerjaan yang mapan. Yang dibutuhkannya sekarang adalah seorang lelaki India yang baik dan siap membangun masa depan bersamanya. Kirat kemudian mulai mencari calon suaminya dalam komunitas Punjabi di London, tetapi belum beruntung. Dia rajin ikut acara keluarga besar, namun tetap belum berhasil menemukan calon sesuai kriterianya. Di tengah perburuan calon suami, masalah mulai menghampiri kehidupan Kirat, mulai dari rumah tangga orang tuanya yang merenggang hingga paman kesayangannya sakit keras. Kirat berkeluh kesah tentang semua masalah yang sedang dihadapinya kepada Simran Kaur Bogal, sepupu yang sudah dianggap seperti adiknya sendiri, termasuk tentang betapa sulitnya mencari suami. Saat itu, Kirat sama sekali tidak menyadari kalau curhatannya ternyata berdampak buruk bagi dirinya di kemudian hari nanti. Semua berawal ketika suatu hari, Simran tiba-tiba mengaku sedang patah hati karena putus dari pacarnya JJ. Kirat yang tidak tahu kalau Simran sudah pacaran, merasa sedikit terkejut, tetapi dia berusaha menghibur sepupunya itu. Setelah curhatan sepupunya, segera menyusul peristiwa demi peristiwa yang menghampiri kehidupan Kirat, semuanya terkesan seperti sebuah kebetulan, tetapi sebenarnya sudah direncanakan oleh seseorang. Peristiwa pertama terjadi ketika Kirat menerima pesan di Facebook dari JJ, mantan pacar sepupunya. Entah dari mana pemuda itu menemukan FB-nya, tetapi intinya dia minta Kirat membantunya balikan dengan Simran. Belum sempat mengenal JJ lebih jauh, mendadak di bulan Agustus tahun 2010, Kirat mendapat kabar kalau JJ meninggal dunia akibat alergi saat mengunjungi keluarganya di Kenya, Afrika. Setelah sosok JJ pergi, muncul sosok baru bernama Bobby, seorang pria Sikh yang mengaku sebagai kakak dari JJ. Bobby yang tinggal di Kenya mengirim pesan lewat FB hanya untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan Kirat kepada adiknya selama ini. Meski belum pernah bertemu JJ secara langsung dan belum lama juga mengobrol di FB, tetapi Kirat menghargai niat Bobby.
Sejak saat itu, obrolan Kirat dan Bobby berlanjut hingga mereka berteman di FB. Dari foto-foto yang diunggah Bobby, Kirat jadi sedikit banyak mengetahui kehidupan kakak JJ itu. Bobby berprofesi sebagai seorang dokter kardiolog di Kenya. Dia sudah menikah dan istrinya sedang mengandung anak pertama mereka. Kebetulan sekali Kirat dan Bobby berteman dengan beberapa orang dari komunitas India yang sama dalam FB, sehingga obrolan mereka pun nyambung. Bobby punya wawasan yang luas dan bisa diajak berdiskusi tentang apa saja. Kirat kagum pada teman barunya itu, yang tidak hanya cerdas tetapi juga bertanggung jawab dan sangat mencintai istrinya. Sayangnya rumah tangga Bobby dilanda kemelut setelah istrinya melahirkan. Entah karena apa, yang pasti Bobby dan istrinya sudah pisah rumah. Bobby yang bersedih ingin menjauh dari media sosial untuk sementara waktu. Dia pamit pada Kirat, tetapi berjanji akan datang ke Inggris begitu masalah keluarganya selesai. Setelah Bobby menghilang, Kirat jadi merasa sangat kehilangan. Dia sudah terbiasa dengan kehadiran Bobby dan sangat merindukan obrolan mereka. Kirat menceritakan semua hal tentang Bobby serta kesedihannya ditinggal pria itu kepada Harvey, sahabatnya sejak kecil. Mendengar kisah Bobby, Harvey justru jadi curiga pria itu adalah seorang penipu yang menyamar menjadi Bobby. Dia pun menasehati Kirat agar jangan terlalu menderita karena Bobby yang dikenalnya lewat FB belum tentu sosok yang nyata. 5 bulan berlalu, Bobby dan Kirat sudah ngobrol lagi di FB, hingga terjadi sebuah insiden yang membuktikan kecurigaan Harvey pada sosok Bobby. Peristiwa itu terjadi ketika Kirat, Harvey, dan beberapa orang teman yang lain mengunjungi klub Lola yang berada di kota Brighton, berjarak sekitar 2 jam dari London. Klub Lola selalu penuh di akhir pekan, sehingga semua pengunjung saling berdesakan. Tanpa sengaja, ada seorang pria mendorong Kirat yang sedang duduk di area bar. Secara spontan, Kirat menoleh untuk melihat siapa yang baru saja menyenggolnya. Kirat segera mengenali wajah pria itu yang ternyata adalah Bobby. Tetapi anehnya, ketika Kirat menyapa, Bobby justru tidak mengenali Kirat sama sekali. Sejak insiden itu, Kirat bertekad untuk menjauhi Bobby. Dia mendengar kabar Bobby pindah ke Australia dan bertunangan dengan kekasihnya di sana. Kirat juga diundang ke pernikahan Bobby di Kenya, tetapi dengan sopan Kirat menolaknya. Kirat melihat foto pernikahan yang diunggah Bobby dalam FB-nya. Semua teman Bobby menyukai foto itu dan kolom komentarnya penuh dengan ucapan selamat. Setelah itu, Kirat fokus pada karir dan kehidupannya sendiri yang sempat terbengkalai. Kirat bahkan sempat terlibat sebagai panitia dalam penyelenggaraan Olimpiade 2012 yang diadakan di London. Pada tahun 2013, Kirat dipercaya memegang acaranya sendiri di radio. Saat itu Kirat merasa bahagia karena semua yang direncanakannya untuk masa depan secara perlahan mulai terwujud. Dia tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Bobby. Tetapi sepertinya Bobby tidak bisa pergi dari kehidupan Kirat sepenuhnya. Suatu hari, secara tidak sengaja, Kirat membaca unggahan dalam akun komunitas Sikh yang ada di Facebook mengabarkan kondisi Bobby saat itu sedang koma setelah diserang penjahat di Kenya. Unggahan itu disertai foto Bobby yang kritis dan dipenuhi doa dari teman-temannya. Tentu saja Kirat jadi mengkhawatirkan keselamatan Bobby, tetapi dia tidak bisa ke Kenya untuk menengoknya. Dalam kegalauan, tiba-tiba sepupunya Simran mengirim pesan di FB dan mengaku sedang berada di Kenya. Sayangnya Kirat tidak merasa curiga pada situasi yang serba kebetulan itu dan malah meminta Simran untuk pergi menengok Bobby. Yang lebih mengherankan lagi, setelah itu beberapa teman sekomunitas Bobby bahkan istri Bobby sendiri jadi aktif mengabari Kirat tentang perkembangan kondisi Bobby. Tak lama kemudian Bobby siuman dan langsung kirim pesan ke Kirat lewat FB yang intinya meminta Kirat berteman lagi dengannya. Setelah itu Bobby koma lagi. Orang normal tentu melihat situasi itu sangat tidak masuk akal, tetapi Kirat terlanjur dibutakan oleh perasaannya kepada Bobby. Bahkan ketika Kirat diundang masuk ke dalam grup chat beranggotakan 39 orang, yang semuanya adalah keluarga serta sahabat Bobby, Kirat tidak merasa ada yang aneh. Sayangnya tak lama kemudian Bobby meninggal dunia, tetapi tidak untuk selamanya.
Di bulan Mei tahun 2014, sekitar 3 bulan sejak kematian Bobby, Kirat dikejutkan oleh sebuah pesan dari istri Bobby. Entah dari mana wanita itu tahu akun Kirat. Intinya dia meminta Kirat menghubungi Simran untuk mendengar sebuah berita besar. Tak lama, Kirat menerima panggilan dari Simran yang mengabarkan bahwa Bobby ternyata masih hidup dan saat itu berada di kota New York. Kabarnya, Bobby pura-pura meninggal demi menjalani program perlindungan saksi. Saat itu, Kirat berpikir, kalaupun kabar itu memang benar terjadi, lalu untuk apa istri Bobby repot-repot mengabarkan hal itu kepadanya yang bukan siapa-siapanya Bobby? Yang membuat keadaan makin membingungkan. Ternyata setelah itu, terapis dan dokter Bobby ikut-ikutan mengabari Kirat tentang kondisinya. Tak lama Bobby mengabari Kirat bahwa istrinya menceraikannya. Sejak itu Bobby dan Kirat kembali berkomunikasi secara rutin. Hingga 7 bulan kemudian, Bobby mendadak menyatakan cintanya kepada Kirat. Saat itu Kirat jadi bingung karena dia tidak bisa mencintai pria yang belum pernah sekalipun dilihatnya secara langsung. Anehnya, di saat Kirat mulai ragu, mendadak dokter mengabarkan bahwa usia Bobby sudah tidak lama lagi. Cederanya begitu parah, bahkan pita suara Bobby pun rusak hingga dia tidak bisa berbicara. Situasi itu membuat Kirat terpaksa menerima Bobby, dan pada hari Valentine tahun 2015, keduanya resmi pacaran dan mengubah status mereka di Facebook jadi sepasang kekasih. Kirat yang saat itu percaya kalau hidup Bobby akan segera berakhir, rela menjalani hubungan LDR tanpa melihat wajah ataupun mendengar suara kekasihnya. Setelah jadi pacar, sikap Bobby berubah. Dia cemburuan, suka mengatur, dan membatasi pergaulan Kirat. Bobby sering mengancam bundir setiap kali marah atau cemburu. Semua itu membuat Kirat jadi tertekan. Dia kehilangan teman, jauh dari keluarga dan parahnya karirnya ikut-ikutan hancur. Agar Bobby tidak cemburu, Kirat terpaksa berhenti kerja di radio dan meninggalkan karir presenternya. Melihat Kirat yang semakin kurus dan tidak merawat diri, membuat sahabat dan keluarganya jadi khawatir. Mereka semua menyarankan Kirat putus dari Bobby. Mendengar penolakan mereka, Bobby berjanji akan datang ke Inggris untuk menemui Kirat dan keluarganya. Tetapi janji tinggal janji. Bobby selalu punya alasan untuk membatalkan rencana kedatangannya berkali-kali. Pada tahun 2018, sekitar 8 tahun berlalu sejak Kirat pertama kali mengenal Bobby dan 3 tahun sejak mereka resmi pacaran. Tetapi Bobby masih belum juga datang ke Inggris mengunjungi Kirat. Kirat yang mulai curiga pada sosok Bobby akhirnya memutuskan untuk menyewa seorang detektif. Hingga detektif itu berhasil mendapatkan alamat Bobby yang ternyata tinggal di kota Brighton. Tanpa pikir panjang, Kirat langsung mendatangi alamat itu untuk minta penjelasan dari Bobby. Mengapa selama ini berbohong dengan mengaku tinggal di kota New York. Tetapi begitu tiba di sana justru Kirat yang terkejut. Muncul seorang wanita yang sedang menggendong anaknya membukakan pintu untuk Kirat. Tak lama kehadiran mereka disusul Bobby, pria yang sama yang ditemuinya di klub Lola beberapa tahun silam. Sikap pria itu tetap sama, bahkan setelah Kirat menjelaskan siapa dirinya, pria itu bersikeras tidak mengenal Kirat, kemudian masuk ke dalam rumah dengan marah. Tinggallah Kirat bengong sendirian dan hanya terduduk lesu di trotoar. Sekarang dia baru menyadari ada orang usil yang menipunya selama hampir 10 tahun menggunakan identitas Bobby. Dalam perjalanan pulang ke London, Kirat menelpon Simran dan menceritakan apa yang barusan terjadi. Kirat mengaku akan melaporkan semua penipuan Bobby palsu kepada polisi. Kirat akan terkejut saat mengetahui yang palsu ternyata bukan hanya Bobby, tetapi semua orang yang selama ini menghubunginya terkait Bobby, termasuk komunitas Sikh di mana Kirat menerima kabar tentang pria itu. Momen pencerahan bagi Kirat tiba ketika keesokannya pagi-pagi sekali Simran sudah muncul di rumahnya bersama seorang kakaknya. Penampilan Simran kusut seperti tidak tidur semalaman. Dia kemudian minta waktu untuk menjelaskan semuanya. Kirat dan keluarganya setuju, kemudian mempersilahkan Simran untuk masuk ke dalam.
Di hadapan mereka, Simran akhirnya mengaku bahwa JJ, Bobby, istri Bobby, dokter, terapis, serta 39 orang dalam grup chat yang selama ini menghubungi Kirat adalah tokoh fiksi yang semuanya diperankan oleh Simran sendiri. Selain itu, dia juga membuat 50 akun bodong agar akun FB Bobby terlihat ramai. Salah satunya akun komunitas Sikh adalah bikinannya. Simran mengaku dia sengaja menciptakan kehidupan fantasi agar Kirat bisa bahagia dan keluar dari kehidupan penuh masalah yang dijalaninya. Mendengar penjelasan sepupunya yang sama sekali tidak terlihat menyesal, Kirat jadi mengamuk. Dia teringat 10 tahun waktunya terbuang sia-sia karena sosok Bobby ciptaan Simran. Sekarang karirnya hancur, begitu juga dengan kesempatan Kirat untuk menemukan calon suami semakin kecil karena usianya tidak muda lagi. Kirat menyesalkan tindakan Simran yang tega membiarkan penipuannya berlarut-larut dan tidak berhenti sebelum semuanya terlambat. Saat itu Simran hanya bisa duduk diam dan tertunduk malu. Kirat tidak bisa memaafkan Simran. Dia marah dan langsung melaporkan kejadian itu kepada polisi. Sayangnya, kepolisian menolak laporan Kirat karena dianggap bukan sebagai korban. Korban sesungguhnya, menurut mereka, adalah Bobby yang asli yang identitasnya dicuri oleh Simran untuk mengelabui Kirat. Kepolisian menyarankan agar Kirat menempuh jalur perdata dengan bantuan pengacara. Negosiasi berjalan alot antara pihak Kirat sebagai korban dan pihak Simran sebagai pelaku. Simran setuju mengakui penipuannya dalam sebuah surat tertulis, tetapi dengan syarat hanya dibaca oleh Kirat. Tentu saja Kirat tidak setuju. Kirat ingin Simran mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan publik. Simran akhirnya setuju membacakan pernyataan di pengadilan, tetapi isinya tetap tidak boleh dipublikasikan. Selain pernyataan tertulis, Kirat juga menerima pembayaran ganti rugi dari Simran Bogal. Sejak saat itu, hubungan persaudaraan Kirat dan Simran terputus. Simran bukanlah seorang wanita iseng yang nganggur. Dia adalah seorang wanita berpendidikan tinggi yang punya jabatan bagus sebagai bankir di Bank Berkeley, sebuah bank investasi kenamaan asal Inggris. Tetapi akibat perbuatannya, Simran terpaksa mengundurkan diri dari pekerjaannya. Diduga Simran Bogal memiliki kecerdasan tingkat jenius, sehingga dia sanggup berperan jadi banyak karakter dan sanggup menjalankan penipuannya secara sistematis selama bertahun-tahun. Banyak yang menduga Simran menderita gangguan perilaku atau bisa jadi kelainan jiwa hingga sanggup memerankan puluhan orang berbeda selama itu. Kirat Asi membagikan pengalaman pahitnya selama 10 tahun jadi korban catfishing sebagai peringatan agar masyarakat berhati-hati dan jangan sampai mengulang kesalahan yang dilakukannya. Hingga kini, Kirat masih terus memperjuangkan agar penipuan catfishing diakui secara hukum pidana dan pelakunya bisa mendapat hukuman sesuai perbuatannya. Adakah di antara kalian pernah menjadi korban seperti Kirat? Bagikan pengalaman kalian dalam kolom komentar ya. Sekian dulu kasus hari ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya dan terima kasih.